apapun yang kau pegang itu menjadi sampah, buang di tempat sampah. Kalau tidak ada tempat sampah, isi dalam tas atau saku. Ya, kembali lagi kita hadir di podcast RRI dan semoga kabar sehat. Saya sehat, Anda sehat semua, orang semua sehat. Sehat lahir dan batin, sehat lingkungan, karena kesehatan itu sangat penting. Kenapa kita langsung bahas tentang sehat lingkungan? Karena ini kita sama-sama dengan salah satu penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Ada Om Doni Irawan. Tepuk tangan dulu dong. Ayo, Om Don, apa kabar? Baik. Sehat ya? Ya, sehat. Ya. Nah, suara penggiat lingkungan. Tapi sebelum kita ngobrol tentang sampai sekarang bagaimana konsistensinya Om Doni tentang lingkungan dan lain-lain, orang kan harus lebih kenal, lebih dekat dulu katanya Om Don. Nah, Om Don ini biasa dipanggil nih Om Gan, Om Ganteng. Dari kecil-kecil banyak dong bilang Om Gan. Saya juga pikir Om Gan ini apa? Kalau Top Gun beda ya, ternyata ini Om Gan. Om Ganteng. Tapi Om Don ini lahir besar di Biak, ya kan? Lahir besar dan sampai sekarang ini tetap di Biak tercinta. Tapi sebenarnya nih Om Don, hobinya ini apa sih? Kalau masalah foto sudah lah, itu hatam ya. Terus sudah drone lagi, udah jadi pilot drone, pilot pesawat besar belum ya? Tidak, jangan dulu. Cukup. Cukup. Terus ya jaga lingkungan untuk tetap sehat, bersih dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini Om Don, cita-cita itu apa sebenarnya di awal ini? Dulu cita-cita mau jadi apa sebenarnya? Dulu cita-cita pingin jadi arsitek. Oh, arsitek. Berarti Om Don memang senang ini kah? Ya, senang gambar-gambar. Tapi waktu pergi setelah tamat SMA ya. Terus incarnya sebenarnya di Jogja. Oh, oke. Seni itu ya. Iya, di Jogja. Tapi kemudian orang tua kalau melarang untuk saya berpisah dengan adik. Jadi terpaksa saya mengalah. Sama-sama ikut adik kuliah di Jakarta. Nah, saat waktu mendaftar, saya jalan itu pergi mendaftar, salah satunya Universitas Tarumanegara. Tetapi saya sampai di depan satpam usir saya. Kok bisa? Karena saya pakai sendal jepit. Jadi akhirnya bagaimana? Ya, waktu itu bang, nanti adik kembali lagi pakai sepatu. Oh ya baik, sudah. Akhirnya saya jalan lagi, saya daftar ke saya masuk ke Taman Mini Ismail Marzuki. Kalau saya tim ya. Nah, di situ ada desain pertamanan, ada sekolah-sekolah itu. Nah, akhirnya saya pergi mendaftar, tapi setelah keluar saya kok lihat yang pemain-pemain drama tuh, mungkin yang dulu namanya Matias Mucus, mereka ada di sana. Saya lihat mereka ngomong sendiri-sendiri kayak orang gila gitu. Waduh, ini bahaya lagi. Nah, terus saya mendaftar lagi ini sekolah komputer. Jadi saya daftar itu ada 2 tempat, dua keterima. Dua keterima, tapi saya akhirnya pilih yang terdekat karena satu tuh jauh sekali di Jagakarsa. Yang satunya karena saya tinggal di Cikini, saya ambil yang dekat di Cikini situ. Jakarta Pusat ya, dekat situ. Jadi akhirnya menyelesaikan pendidikan itu justru di basicnya adalah komputer ya? Iya, komputer. Oh iya, komputer. Tapi sebenarnya itu bisa langsung mengasah ini ya Om Don, kemampuan Om Don yang misalnya seperti kayak senang gambar atau kan bisa teraplikasi di situ ya? Ada aplikasinya kan? Jadi justru malah biasa di situ ya? Di situ ya. Nah, terus setelah itu baru kembali ke Biak atau masih? Ya, jadi saya masih kerja sambil kuliah. Terus ya sempat sampai di Medan, ada pekerjaan. Keliling-keliling juga ya? Ya. Terus setelah itu waktu kasus kejadian Trisakti, saya rasa tidak aman, saya pulang. Gitu. Saya pulang. Sebelum saya pulang saya ada masukin lowongan kerja di BMJ. Nah, ternyata waktu itu tidak ada komputer, tapi saya masukin untuk komputer. Ternyata saya waktu pulang ke Biak, ternyata dipanggil ya sudah. Saya kembali lagi ke Jakarta, bawa barang-barang, ya saya kembali ke Biak begitu. Dan akhirnya tuh bekerja di? Iya, sempat kerja di BMJ. Di BMJ dulu. Nah itu memang mulai dari situ
ini kan orang kerja di kantoran juga toh. Tapi dari bakat-bakat atau hobinya Om Doni itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya foto. Memang foto. Ya? Dari foto. Awal memang sudah hobi. Sudah hobi foto. Gitu. Nah awal mulanya itu kan sampai bisa berbicara tentang jadi orang bilang pegiat lingkungan ya. Nah itu awalnya kan begitu, kita foto. Karena foto ya. Iya, jadi kita waktu foto, tapi sebenarnya saya berpikir ini kita banyak menipunya ini. Karena kita hanya foto sisi yang indahnya, padahal dia ada sisi buruknya. Gitu. Atau misalnya foto itu kita foto, ini bagus ini. Tapi di situ ada sampah, terpaksa kita edit, kita kasih bersih sampah-sampahnya itu. Jadi sebenarnya kan kita menipu. Gitu. Padahal sebenarnya itu values-nya juga ada di situ ya, nilainya dari foto itu kan misalnya walaupun dari sisi buruknya itu ada nilainya sebenarnya. Oke, dari itu yang akhirnya muncul nih, kita udah langsung masuk deh ya Om Doni, orang langsung cerita tentang sampai akhirnya Om Doni jadi pegiat lingkungan. Itu mulai dari foto-foto itu dulu. Iya, terus tergerak hati ini bilang, aduh ini kok seperti ini. Jadi kita kan di Biak ini kan ada komunitas foto, namanya Kobe ya, Kobe Fotografi Biak. Kita beberapa kali pergi hunting, foto-foto. Nah terus kadang-kadang sudah kita lihat sampah, kita sama-sama kasih bersih dulu nih. Mulai dari situ terus akhirnya gimana sudah kita bikin kegiatan bersih-bersih. Itu mulanya. Nah 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi terus teman-teman malas. Dia bilang, ini tuh fotografer kah? Orang ini kebersihan. Gitu. Iya. Nah akhirnya pakai trik lagi supaya teman-teman mau datang. Sehabis kegiatan bersih-bersih ada pemotretan model. Model itu kita kasih dia menggunakan gaun budaya Biak ya. Seperti itu. Itu pada semangat. Gitu. Tapi karena kalau ada ini ya bisa jadi fokus untuk foto itu. Iya, jadi mereka datang untuk bersih-bersih. Nah, setelah itu lanjut untuk foto. Iya. Terus kadang-kadang kita pancing lagi, ada door prize. Gitu. Ada hadiah-hadiahnya lah ya. Iya. Ada pernah saya bikin satu kegiatan mengataskan nama komunitas juga ya. Jadi saya bilang waktu itu saya bikin kegiatan bersih bahu jalan. Itu dari Patwa ke Urfu. Nah, sudah saya ketemu Pak Desanya, Pak Adam ya di sana. Pak Adam, kita bikin gate bersih sudah karena di bau jalan kotor ini. Boleh? Saya buang ke grup. Saya bilang tapi ini tidak ada sesi foto model. Gak ada yang datang. Gak ada satu yang datang. Cuma saya sendiri. Karena hanya pembersihan itu. Ya akhirnya saya sendiri deh masyarakat. Tapi karena saya sudah punya feeling waktu itu pasti teman-teman ini malas datang. Ya sudah kalau kamu tidak mau datang, saya cuma butuh 500.000 untuk saya kasih ibu desa, dia siapkan kita minum. Ya, gitu sama waktu itu kan saya hubungi teman kita di Delha, Pak Bukori dengarin. Mungkin dikasih kita bisa bantu kita transportasi untuk pengangkutan sampah. Sudah Pak Bukori dia utus 3 kendaraan ya. Roda 3. Ya. Nah dari situ akhirnya berlanjut nih Om Don. Itu kan mulai dari komunitas foto terus berlanjut kita bikin kegiatan terus kemudian terbentuklah lintas komunitas yang namanya Rumah Komunitas Biak itu gitu. Nah, dari situ saya merasakan bahwa kolaborasi itu perlu. Kalau kita berjuang sendiri. Itu sangat berat begitu. Jadi akhirnya dari RKB inilah burung rembuk itu ada ya. Bagaimana kita untuk dari masing-masing komunitas ini bisa berkontribusi untuk kita di Torong di Biak ini. Jadi, tapi itu kan banyak-banyak ini nih Om Don. Tantangannya kan pasti kan dan namanya lintas komunitas itu kan apa istilahnya tidak semua yang satu persepsi kan. Pasti banyak yang setuju atau agak malas atau apa tidak sesuai dengan ini. Nah ini gimana nih untuk menyatukan lintas komunitas? Jadi Rumah Komunitas Biak ini kan sebenarnya wadah untuk teman-teman kita bersama-sama melakukan hal-hal positif. Misalnya komunitas A dia pingin buat
kegiatan gitu. Dia butuh kegiatan, dia butuh support. Ya sudah, nanti kita bantu. Iya, gitu. jadi justru saling mensupport. Ya, gitu saling mensupport begitu. Tadi sinergitas tadi kata Om Doni. Oke, dan ini kalau kita bicara tarik ke hal-hal yang berbau lingkungan. Nah, ini juga kan tidak semua yang dalam artian kan komunitas masing-masing nih ya. Nah, tapi kalau kita kembali ke bicara lingkungan yang ada di kita di Kabupaten Biak Numfor ini gimana nih, Om Doni? Rekan-rekan yang terlibat. Itu sudah makin banyak. Mereka udah mulai sepakat ya. Iya, mulai atau sepakat. tergerak hatinya malah Om Don. Ya, yang selamanya agak sedikit beku. Iya. Saya selalu bilang bahwa yang berbicara cinta lingkungan itu banyak. Tapi yang mau bekerja itu sedikit. Nah, begitu. Jadi itu fakta ya? Itu fakta begitu. Untuk mereka mau bergerak itu mungkin menurut saya ya, atau bingung kah, atau mulai dari mana kah, atau kalau kita bilang bersih sampah mungkin mereka rasa jijik lah. Nah, itu yang mungkin dari situ gitu. Baik, Om Don, kalau kita kalau orang bicara tentang bagaimana Om Doni juga terus berkiprah dalam artian kan itu tadi kan nggak bisa orang kerja sendiri ya, niatan begitu besar, keinginan begitu tinggi juga dalam arti kita yuk sama-sama orang jaga nih lingkungan sampai mau di mana, di pantai, di laut dan lain-lain sebagainya. Tapi ya tidak capek kah Om Don? Waktu yang saya capek juga atau bagaimana nih Kak gitu. Sampai sampai saat ini itu untuk saya menyenangkan. Di bawah happy. Iya, saya di bawah happy ya. Kita bisa ketemu teman-teman. Terus di situ kita bisa menikmati lokasi yang kita setelah kayak penanaman. Terus setelah kita kasih bersih begitu kan, kita ada punya rasa kepuasan tersendiri begitu. Oke, sebenarnya dan itu tak ternilai ya. Iya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, ini kalau Om Don itu mulai dari keluarga sendiri juga dibentuk nggak itu kayak seperti itu? Saya Om Don ke anak-anak, ke istri, ke lingkungan. Nah, itu sangat perlu. Jadi saya selalu mewanti-wanti saya punya anak gitu ya. Apapun yang kau pegang itu menjadi sampah, buang di tempat sampah. Kalau tidak ada tempat sampah, isi dalam tas atau saku. Seperti kayak permen, bungkusan permen begitu. Gitu. Karena menurut saya harus mulai dari dalam lingkungan rumah sendiri, baru kita bisa berbicara di luar begitu. Contohnya kan harus dicontohkan dulu di ini ya, diterapkan dulu. Ya, kalau tadi sempat saya bilang nih Om Don, dengan banyak kebiasaan-kebiasaan manusia ya, dan ini juga bukan hanya di Biak kalau Tom bicara tentang kesadaran untuk menjaga lingkungan bersih dari sampah, apalagi juga dengan sampah plastik dan lain-lain. Dan itu pasti bukan hanya urusan pemerintah hampir harus semua komponen masyarakat. Kalau menurut Om Doni, dengan berproses atau selama ini yang sudah dilakukan dari Om Doni, kemudian dengan komunitas dan sebagainya, ini harus harus ada apa yang terputus gitu dari bagaimana untuk menyadarkan masyarakat? Adakah yang mungkin edukasi yang kurang kah, atau kesadaran masyarakat yang kurang kah, atau apa yang perlu terus orang bahas nih kalau bahas tentang menjaga kebersihan ya? Ya, kalau menjaga kebersihan, menurut saya edukasi itu tetap harus jalan terus ya. Tidak mungkin kita selesai sampai di situ. Nah, terus kemudian menurut saya juga harus ada semacam sanksi. Nah, kita di sanksinya kan aturan lah ya. Ya, sanksi ini kan kita ini kan cuma tertulis saja, tapi pelaksanaannya kan tidak ada gitu. Jadi kayak orang buang sampah sembarangan itu kan ada sanksinya. Jadi bagi mereka sudah lah, tidak apa-apa juga mau kayak gitu ya. Seperti orang bakar sampah itu ada aturannya kan. Kalau bakar sampah daun-daun atau itu sih biasa ya. Tapi yang mengandung plastik, botol, nah itu yang sangat berbahaya. Gitu. Ya. Nah, itu kan yang dari awal kayak sedang potret, foto, terus dari komunitas, foto-foto itu. Kemudian ini kan sering memanfaatkan media sosial nih Om Don. Iya. Ya kan, media sosial banyak yang
tahu banyak hal yang sudah dipublish oleh Om Doni melalui karya-karyanya, melalui foto-foto atau video-video atau apapun juga itu. Menurut Om Doni itu sudah bisa mewakili kondisi yang ada gitu? Ya, jadi memang untuk salah satu untuk mengedukasi atau memberi informasi satu tempat bersihnya tidak itu ya memang lewat media sosial begitu. Kita harus mendukung dinas lingkungan hidup karena kan tidak mungkin dia bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Oke. Nah, kalau semakin banyak pegiat yang melakukan kegiatan-kegiatan ini kan kita membantu dinas lingkungan hidup itu begitu. Nah, kalau melalui media sosial karya-karya ataupun hasil misalnya mau foto kan tempat-tempat indah kadang nggak di blow up setelah ada di foto atau di video yang tampilkan, akhirnya ternyata ada tempat indah nih, tempat bagus nih, baru tahu kan dari hasil misalnya yang sudah dipublish oleh Om Doni. Nah, termasuk dari sisi yang kayak tadi, di sebentar sini nih agak kurang nih, mungkin ada alam yang agak rusak, atau di pantai sini nih sampahnya banyak, atau lokasi sini habis acara terus tempatnya banyak sampah dan lain-lain. Pernah ini nggak, Don, mendapatkan kritik yang cukup pedas atau mungkin ada malah intimidasi begitu? Kalau intimidasi ada. Ada ya? Ada intimidasi. Ada juga intimidasi. Di japri, diancam. Gitu ya. Intimidasi sampai ancam juga ya? Diancam juga. Tapi ya selama saya berpikir, saya tidak berpikir ingin menjatuhkan siapapun. Saya berpikir hal-hal selama itu saya lakukan positif. Sekarang begini, contoh saja, kita ini berusaha kegiatan penanaman, terus ada orang bilang pohon ini mau dipotong. Nah, masa kita tidak bersuara? Gitu. Apalagi pohon itu kita anggap punya historis begitu gitu. Dan tiba-tiba langsung kayak ada gitu, kita sesak juga ya. Merasa seperti, tapi sama dengan tadi saya bilang gitu, misalnya gerakan kita misalnya bersih-bersih lingkungan, angkat sampah, bersih sampah baik di ruang publik atau di mana saja, tetapi setelah kita bersihkan pagi, sore balik lagi, bukan besok loh, sorenya udah kembali lagi. Nah, itu ada titik yang kayak tadi saya bilang itu, Om Don. Atau mungkin Om Doni tetap bawa happy, tapi sekitar Om Doni mungkin teman Om Doni bilang sudah. Ada. Saya menyerah saja. Itu ada ya, pasti gitu. Pasti dia bilang ini kita kasih bersih percuma saja gitu. Tujuan kita adalah bagaimana mengurangi sampah. Saya selalu ikuti beberapa salah satu negara itu, saya lupa ya, di Uganda atau nggak salah. Itu di sana ya dianggap sangat kotor. Iya, kotor. Awalnya kotor. Tapi pemimpinnya itu dia punya semangat, jadi dia bikin kegiatan. Akhirnya negara mereka bersih, malah mereka yang tadinya dulu mungkin parit itu kotor, sekarang mereka bisa duduk di sebelah parit sambil makan karena paritnya sudah bersih. Gitu. Sangat bangga di Biak ya. Artinya saya sudah ke Sorong. Bukan saya menjelekkan tempat lain ya. Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura itu Biak ini masih memang cukup bersih. Artinya dibanding dengan yang lain ya. Gitu. Kalau saya up atau bikin video terus saya up jalan, itu malah teman-teman yang ada di daerah lain. Daerah lain, Biak bersih ya. Iya, Biak bersih ya. Gitu. Bilang dong, kita juga memang dapat piala di Pura. Tapi sebenarnya kalau kita bersih itu kan bukan bahas tentang kaitannya tentang Adipura aja toh? Bukan. Nah, kalau dari Om Doni setelah menjadi penggiat sosial ini, sebenarnya goalsnya apa sih Om Don? Saya ini kan selalu up foto-foto tentang alam di Biak. Tujuan saya kan adalah ingin memperkenal Biak, mempromosikan Biak. Tetapi kalau di satu sisi ada yang kotor, itu yang harus kita perhatikan. Begitu. Agak-agak balance berarti ya? Ya, harus balance begitu. Jangan hanya ambil yang asal senang aja gitu ya. Itu saya pernah pasar ikan. Pasar ikan itu dulu ya, dulu mungkin sampai sekarang juga sih. Jadi saya up itu yang bagusnya. Terus ada teman, gitu ya? Ada teman dia ke Biak, baru dia foto sampah yang ada di situ. Baru dia bilang, baru ini kok terfoto. Kita malah jadi begitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang sosialis, kita harus edukasi dan lain-lain itu tentang
kebersihan, jaga lingkungan itu memang jangan putus ya. Jangan putus. Harus tetap continue, tidak bosan-bosan. Bosan-bosan, dan menurut saya itu yang saya sama Pak Jack, Ketua Trisero, bersama Pak Jack ya. Jadi kita lagi berupaya untuk masuk di sekolah-sekolah yang sudah beberapa kali ini kita buat. Tapi mungkin kalau menurut saya lebih bagus itu sebenarnya mulai dari tingkat SD. Tingkat SD, karena mereka bisa kita bentuk untuk bagaimana perilaku tidak buang sampah sembarangan. Bagaimana mereka belajar memilah gitu. Mulai dari harus secara dini lah ya. Iya, secara dini. Itu makanya SD. waktu kita ikut kegiatan Tresero itu kan ditawarkan. Nah, akhirnya Pak Jack bentuklah Tresero Kids, tapi dia mulai dari pulau dulu begitu. Apa luar biasa ya. Justru dari pulau itu anak-anaknya spiritnya, semangatnya, dan mereka sampai sekarang nih. Ada yang mikir bicara penggiat lingkungan kah, atau orang yang sudah lah, ini nanti orang tua saja. Jangan anak muda atau sudah betul dari masih sekolah juga mau tidak usah terlalu. Nah ini menurut Om Don gimana? Masih ada tuh yang kayak begitu? Masih berpikiran begitu tuh? Masih ada itu. Jadi kita harus mengedukasi, itu tetap harus berjalan gitu. Jadi kebersihan itu kan sebenarnya tidak mengenal usia begitu. Jadi tua muda ya harus kita tetap menjaga lingkungan gitu. Masih ada lagi enggak sih cita-cita atau keinginan Om Doni itu, mimpi yang belum terwujud? Waduh. Ada. Apa tuh? Wah, ini kayak kita pengen tahu ini. Kalau Om saya mau bilang ada mimpi nih, Om Gan, mimpi apa nih? Ada beberapa yang kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Salah satu tuh bagaimana kita memacu atau memberi semangat supaya masyarakat itu ikut terlibat. Secara sadar tidak sadar dia ikut menjaga lingkungan. Sebenarnya hal ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Kita buat dalam bentuk lomba. Jadi lomba antara kelurahan, bagaimana dia mengolah sampahnya, lingkungannya bagaimana dilihat bersihnya. Nah itu dinilai. Tapi dinilainya itu bukan kayak sudah mau 3 bulan baru penilaian, tidak. Tetapi lomba itu diadakan setahun sekali. Nah, tapi dari awal start ini itu sudah ada tim yang menilai. Jadi tidak sudah mau dekat-dekat. Nah, baru jadi ada poin-poin yang bagaimana dia mengolah sampah itu, terus kebersihannya bagaimana. Nah, itu ada penilaiannya. Penghijauan dan lain juga mungkin dinilai situ gitu. Ya. Penghijauan. Itu termasuk itu. Nah, itu untuk di tingkat itu. Tapi ada lagi lomba kebersihan tempat wisata, daerah-daerah wisata. Jadi wisata-wisata ini juga dia akan berlomba-lomba bagaimana poin-poin itu ya, mengolah sampahnya, terus apakah dia daur ulang, terus manajemen retribusinya bagaimana. Nah itu saya menginginkan seperti itu. Jadi ada kegiatan itu. Mungkin kayak kita bilang bikin award lah, award ya. Untuk kita penghargaan ya. Iya, penghargaan begitu. Iya. Oke, itu mimpinya Om Doni ya, keinginan Om Doni. Iya. Baik, Om Don, ini karena sudah selesai, terakhir apa nih yang mau disampaikan dengan seorang suara dari penggiat lingkungan? Kalau saya sih, kita mari bersama-sama bisa menjaga Kota Biak ini supaya tetap bersih dan supaya enak dipandang, saya gitu. Enak dan indah dipandang. Gitu. Jadi intinya Om Doni nggak bosan ya? Tidak bosan. Tidak bosan, tidak lihat aduh saya kasih bersih ini tiba-tiba kotor lagi, tidak ya? Tidak menyerah lah ya? Tidak maju terus. Maju terus. Oke, Om Don, terima kasih Om Don. Ya, makasih, itulah Om Doni Irawan. Dom bilang Om Gan. Pegiat lingkungan, kata Om Doni kembali bagaimana kesadaran dari torang semua ya. Kalau kebersihan bukan urusan orang tua saja, urusan dinas lingkungan hidup, tidak mandang umur. Tapi kembali ke kita semua. Semoga ini bagian anak muda Biak, yuk sama-sama torang juga harus aksi. Kalau untuk berbicara saja talking only, nah itu repot ya. Repot ya. Oke, ditunggu gebrakan-gebrakannya lagi Om Don ya. Iya. Oke, makasih Sawika semua, sampai jumpa.